dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Pencuri dengan modus membobol rumah diringkus polisi saat asyik mengonsumsi sabu-sabu. Asyik pesta sabu-sabu, 5 pemuda di Sijunjung diringkus polisi. Polisi periksa 6 saksi terkait miras oplosan di Lapas Bukit Tinggi. Satu bulan menjadi target operasi polisi. Riki, warga Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, akhirnya diringkus tim Klewang Polresta Padang di rumahnya Selasa malam. Saat ditangkap, tersangka tengah asyik mengonsumsi sabu-sabu di kamarnya. Awalnya tersangka sempat berkilah, tapi karena dikelilingi polisi berpakaian bebas dan berbadan tegap, nyali Riki ciut dan mengakui perbuatannya. Saat diinterogasi, Riki mengaku telah mencuri di banyak lokasi di sekitar tempat tinggalnya dengan cara membobol rumah. Riki tak pilih-pilih. Ia selalu mencuri barang apa saja yang bisa dijual, seperti telepon genggam, peralatan elektronik, kompor, dan tabung gas, hingga ayam tetangga. Hasil dari mencuri itu kemudian dijualnya untuk dibalikan sabu-sabu. Polisi berhasil menyita barang bukti berupa 2 unit telepon genggam hasil curian. Tersangka selanjutnya dibawa ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Beberapa unit handphone yang diambil oleh orang tidak kenal. Setelah tim kita melakukan penyelidikan insentif, sehingga berhasil dan mengidentifikasi tersangka, tim kita berhasil mengamankan pelaku. Mengintai dan mengambil barang-barang berharga berupa handphone, uang, dan lain-lain. Setelah mendapatkan hasil, yang bersangkutan memperoleh uang dan membelikannya ke narkoba. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Sedang asyik berpesta sabu-sabu, 5 pemuda ditangkap tim Opsnal Satres Narkoba Polres Sijunjung Kamis malam pekan silam di salah satu rumah tersangka di Jorong Muaro Gambo, Kecamatan Sijunjung. Para pelaku tidak bisa berkutik karena mereka telah dikepung oleh anggota polisi. Di rumah itu, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa 2 paket sabu-sabu ukuran sedang dan 1 paket sabu-sabu ukuran kecil. Penangkapan itu disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat. Selain barang bukti sabu-sabu, polisi juga menyita alat untuk mengonsumsi sabu-sabu, timbangan digital, uang tunai, dan telepon genggam. Selain sebagai pemakai, kelima pemuda ini juga ternyata pengedar sabu-sabu. Usai pemeriksaan di lokasi, kelimanya kemudian dibawa ke Mapolres Sijunjung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka berhasil ditangkap setelah polisi menerima informasi masyarakat yang curiga melihat rumah salah seorang tersangka sering didatangi orang tak dikenal pada malam hari. Saudara DS dan 4 orang lainnya sedang berkumpul di rumah tersebut. Kami langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 5 orang terduga. Bersama dengan tokoh masyarakat dan ketua pemuda, kami melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Kami berhasil menemukan yakni 2 paket sedang narkotika, kemudian 1 paket kecil. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan paling lama 20 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Kepolisian Resor Kota Bukit Tinggi terus melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan keterangan saksi terkait kasus miras oplosan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bukit Tinggi. Tidak hanya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan barang bukti di lokasi.
Polisi juga memeriksa dan meminta keterangan saksi. Hingga Jumat pekan lalu, telah 6 saksi yang dimintai keterangan. 4 petugas lapas dan 2 warga binaan. Keterangan awal yang dihimpun polisi, para korban pada hari Selasa mengikuti kegiatan peringatan HUT lapas yang dilengkapi organ tunggal. Hari perayaan itu digunakan napi untuk mengonsumsi minuman keras oplosan yang mereka racik sendiri. Minuman itu mereka konsumsi di dalam sel dan dalam ruang tahanan. Oplosan yang kita amankan sih berupa zat kimia, berupa alkohol dengan persen 70% dan beberapa botol minuman yang sudah kosong, dan berdasarkan keterangan para saksi ataupun keterangan dari para korban bahwa minuman itu diracik oleh para napi tersebut. Kedua keluarga korban meninggal akibat mengonsumsi miras oplosan menolak proses otopsi yang diusulkan pihak kepolisian. Pihak keluarga menolak untuk diotopsi meski polisi telah menyarankan kepada pihak keluarga jenazah korban miras oplosan. Di kuburan kampung. Apa sudah digali? Sudah digali. Alasannya kenapa tidak dilanjutkan prosesnya, apa Pak? Kan ini kejadian luar biasa Pak, bukan biasa-biasa ya? Mungkin hukum luar biasa. Kami menganggap ini kematiannya ada proses. Mungkin Tuhan menginginkan untuk menyatakan dia proses kematiannya kayak ini. Kami sekeluarga seluruh kampung sudah ikhlas menerima seandainya dari pihak kewenangan Polri untuk masalah dengan lapas itu tak yang bersangkutan. Jenazah 2 warga binaan yang meninggal dunia telah diambil pihak keluarga dan telah dimakamkan di kampung halaman mereka masing-masing. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Kebakaran melanda satu rumah indekos bertingkat 2 yang terletak di Jalan Situjuh 3, daerah Jati Baru, pusat Kota Padang, pada Sabtu malam pekan lalu. Kobaran api tampak kian membesar, membuat kondisi yang gelap menjadi terang karena cahaya api dari rumah yang terbakar. Dinas Pemadam Kebakaran Padang yang mendapatkan laporan warga langsung mengerahkan 7 unit mobil dengan puluhan petugas. Sesampai di lokasi, petugas berjibaku memadamkan api yang kian membesar. Para penghuni rumah kos sendiri telah berhamburan menyelamatkan diri saat api mulai membakar bangunan. Api baru dapat dipadamkan setelah 2 jam kemudian karena luasnya rumah yang terbakar sekaligus mengantisipasi rumah di sebelahnya agar tidak ikut terbakar. Beruntung api tidak merambat ke bangunan lain meski rumah yang terbakar berada di kawasan padat permukiman. Kebetulan yang terbakar 1 buah bangunan dan berdampak kepada 5 bangunan lainnya. Kalau untuk penyebabnya juga belum juga bisa kita simpulkan karena masih dalam penyelidikan. Untuk kebakaran, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, aman korban material, namun belum bisa kita taksir berapa korban. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sementara itu, polisi telah memasang garis polisi di lokasi dan tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Alfi melaporkan dari Padang.